Hari ini bersama Rian Adriandi. Lagi. Lagi. Gue berapa kali udah di podcast lu ya? Setiap ada project. Bener juga lagi. Iya udah lumayan sering lah. Karena kita ada founder, ada lo ngobrolin apa segala macam. Dan lu tidak bisa percaya Jumbo 10 juta waktu itu. Waktu kapan tuh? Iya waktu itu. Oh, Ayo iya? dong langsung ke channel gue dong. Gue mau ngomong dong karena ini nggak make sense gitu. Oh iya benar. Ya karena opening day-nya 60.000. 60.000. Terus abis itu berapa juta gue bilang di grup tuh. Ini nggak mungkin banget kok bisa. Lompatannya ini banget. Wah kita harus bikin 10 juta. Ternyata tembus 10 juta. Amin. Alhamdulillah. Gila keren. Abis itu Nawila sekarang ya. Nawila. Kemarin tuh rame lucu banget gara-gara lu nge-story mau nonton Nawila, terus lu bawa buku catatan. Iya nih gue bawa. Karena lu bilang gue mau nyatet sesuatu, siapa tahu bisa diajak ngobrol di podcast. Iya. Beberapa komen cuman kayak dia tuh beneran suka pink ya bang? Nanya ke gue. Ini kok pas banget Iya. pink semua. Terus gua bilang, dia tuh temen lu beneran suka pink. Sama satu lagi, bang lu hebat deh bang. Susah lo bikin Radit mau keluar rumah nonton film. Apalagi keluar rumah sampai nonton film bawa catatan katanya gitu. Iya sih. Nonton Ya, di mana? Gue di Campville. Ya pasti dekat rumah lu ya. Iya, gue di Campville. Udah sempat ngajakin Anissa cukup lama. Tadi mau sama anak-anak gue, karena kan film anak-anak kan. Nggak tahu film anak-anak bukan? Salah nggak? Ada anak-anaknya. Ya sebenarnya film semua umur. Oke, film semua umur yang ada anak-anaknya. Terus gue ngajakin Anissa, akhirnya nemu jadwal tuh kan gue lagi di sela-sela tour cerita aneh kan, terus stand up kan. Nemu jadwal di Campville, belilah gue tiket. Nyampe di Campville, pakai ini kan QR-nya dikasih lihat tuh. Tut, terus keluar tiketnya. Iya. Terus gue duduk di bagian premier, mesen green tea. Ini lu mau kayak ngurutin. Nggak, biar ini. Oke. Nggak, biar. Terus ada mbak-mbaknya, terus Ada mulai mbak-mbaknya. ada yang ngantri gitu. Ada yang ngantri. Enggak, gue mau jelasin ininya, bukunya. Nah, habis itu baru gue keluarin buku gue. Buku notebook gue ini. Nah, itu sengaja bawa kan? Sengaja bawa. Bukan nggak sengaja ke bawah kan? Tidak. Oke. Gue sengaja membawa ini untuk nonton Nawila dan memang entry pertamanya adalah film lo. Wih. Betul. Apakah itu akan menjadi jurnal untuk film-film lain juga? Betul sekali. Oh. Jadi kenapa? Lu memulai kebiasaan baru untuk tidak menghargai karya film, jadi sambil nulis di dalam bioskop. Jadi gue gak nonton. Gue baca lagi lo bilang gitu. Tapi kan teman saya gak nonton. Tapi kan gelap banget, Dit. Nah, itu pertanyaan semua orang. Betul. Itu Lu gini, pakai HP gitu. Ganggu orang dong. Nah, Lu yang selama ini ganggu orang. Bikin terang-terang di bioskop tuh lu ya. Nah, kenapa notebook? Karena kalau pakai HP ganggu. Iya benar. Ya kan? Karena dia cahaya ke situ. Makanya gue bawa notebook. Iya. Semua orang bilang, "Bang, itu nggak kegelapan gitu kan." Nah, gue tuh baca Roger Ebert, tahu Iya, kan yang kritikus iya. film? Tahu ya. Kebiasaan dia tuh almarhum Roger Ebert itu kan nulisnya pakai notebook juga. Iya. Jadi makanya gue beli notebook ini karena gue tahu si Roger Ebert seperti itu nulis di bioskop. Iya. Makanya gue beli nih. Terus ada salah satu editornya New York Times juga notebook buat nyatet filmnya ada di dia pernah kasih lihat juga. Iya. Berarti bisa kan? Kan gue foto itu sebelum gue masuk. Iya benar. Gue foto dulu. Pada bilang tuh kan gelap. Ini orang nggak tahu apa emang kan biasa nulis Iya. kritikus film di bioskop. Bahkan gue yakin mungkin gue sotoy bisa jadi mata lu lagi ke layar ya, lu nulis gini aja gitu. Nah, masuklah gue. Bener gelap. Katanya emang beneran susah. Bapak podcast Indonesia ini ternyata ya. Ternyata beneran susah ya. Gue bingung nulisnya gimana. Bingung gue nulisnya gimana karena nggak kelihatan sama sekali. Aduh Raditya Dika. Ternyata nggak kelihatan sama sekali. Tapi gue sebenarnya nggak heran karena dulu gue punya teman yang kayak gitu juga. Dia kalau nonton konser dia bawa buku catatan. Dia pengen jadi musisi terkenal gitu, terus dia mengobservasi gitu urutan setlist, lighting apa ditulis, jadi dia nonton konser terus menulis. Tapi itu terang konser. Ya, kadang-kadang kadang enggak ada gitu. Terus gue kayak wah ini waktunya gue nyatet kan begitu frame pertama. terus apa kalau akhirnya lu menyadar oh gue bukan Roger Ebert gitu. Gue kayak bukan semua orang-orang itu. Pas gue mau nulis kan gelap kan, anjir gelap lagi gimana nulisnya kan. Akhirnya gue nemu caranya. Gimana? Jadi kan layar kan di depan situ. Lu giniin ke layar ya? Iya gue gini. Miring gitu ya? Iya. Jadi karena bias cahaya. Jadi gue gini.
Nulisnya gini. Tapi lama-lama begitu yang di halaman kedua, gue udah nggak sambil lihat note. Oke. Jadi bisa ternyata sambil nggak lihat note, ya nggak bisa dibacanya. Berarti kalau gitu lu bisa, Baca nggak bisa. lu bisa kayak gitu, cuman di film gua, di film Joko Anwar nggak bisa. Karena gelap. Betul. Oke, gue mau bahas film Nawila lo nih berarti nih. Tapi sebelumnya, mudah-mudahan ini masih tayang ya pasti ya? Masih cuman showtime-nya udah dikit, tapi nggak apa-apa. Gua tetap appreciate lu masih mau ngobrolin ini sama gua. Oke. Per hari ini gua nggak tahu tayangnya kapan, tapi hari ini sebelum gua masuk itu tinggal 119 showtimes. 119 showtime. Iya. Sekarang udah berapa penonton? 1,3 juta ya? Iya, belum 1,4 tapi 1,37. Oke. Bener ya? Iya. Cuma kita bisa ngomongin lanjutannya kan, karena gue lihat Iya, lo lagi bikin Nawila 2 Bener. Apa Lagi mulai di- nge-outline. Google Docs ya. Kok lu tahu sih? Lu kan udah gak main X di Gue kan pas passive lo reader ya lu ya? pas apa tuh Frida? Passive reader lu ya? Passive Punya reader. akun yang gak ketahuan itu Raditya Dika ya? Pasti ya? Ngapain gue? Kok lu tahu? Kan bukan gue nyari-nyari tahu soal lu sebelum lo main. Nawila, Oh, Nawila, oke, gue oke, bukain oke. IG Oh, lo, oke, oke, bukain oke. Twitter lo. Oke, serem ya. Iya. Kok? Kan lo mau datang. Kan lo mau datang. Iya benar, gue lagi meng-outline Nawila 2. Iya pakai Google Docs kan. Pakai Google Docs buat outline dulu. Kenapa Nanti- nggak pakai Notion atau yang lain? Tool doesn't matter, it's the person. Oh gokil keren. Ya sama pertanyaannya kenapa lu pakai notebook dalam bioskop, sama aja kan, sama anehnya kan? Tools matter. Iya itu dia. justru meter kalau buat gue. Oke, 1,3 juta penonton, tinggal 113-an show. Kalau dari lo sendiri, ini udah set expectation lo, udah sama dengan ekspektasi atau tadinya lo pikir lebih oke, lebih kecil atau gimana? Gue sebenarnya nggak pernah naruh ekspektasi. Maksudnya gini, gue sangat terinspirasi Aldi Taher. Wih, Semua box office milik Allah. oke. lo nonton? Tahir. Jadi nggak tapi gue merasa itu benar gitu, maksud gue. Gue bukan bikin Nawila untuk mencoba mereplikasi suksesnya Jumbo. Oke. Itu satu. Gue percaya Jumbo lagi. Jumbo. Jumbo udah ada penontonnya ketahuan berapa. Nawila juga sebenarnya udah ditakdirkan berapa gitu. Jadi gue lebih kepada film ini ketangkep gak ya sama orang. Film ini bikin orang happy gak ya. Ada emotional impact gak ya saat mereka nonton, saat mereka keluar dibicarakan gak ya gitu. Karena kalau ngomongin numbers, gue tahu kue lebaran itu kan tahun lalu 5 film. Tahun ini 6. Oke. Jadi kalaupun dibagi rata pun gitu ya, segini tuh sebenarnya gue happy banget gitu. Oke, kalaupun dibagi rata. Iya. Karena jumlah film yang beredar juga lebih banyak kan. Iya. Dan film anak-anaknya nggak cuman lu doang nih kali Iya. ini. Ada Pelangi di Mars. Ada Pelangi di Mars juga. Iya. Jadi kan drama 2, horor 2, film keluarga 2. Oke. Jadi menurut gue fair fight gitu. Jadi memang ya berapapun sebenarnya gue bersyukur gitu. Tapi gue sampai ngeliatin trajektori penontonnya, sebenarnya ininya udah dapet ya. Ada sebenarnya ada satu hari yang cukup anomali gitu, tiba-tiba 130 ribuan sehari. Oh ya momentumnya kan Momentumnya udah ada. dapet. Karena Jumbo juga mengalami momentum yang sama tuh. Iya, dari mulainya dikit. Mulai dikit-dikit tiba-tiba jeder. Iya, karena ada word of mouth gitu kan. Cuman kemarin menarik sih akun Cinepoint yang database itu, yang bareng Cinepoint itu kan yang suka nge-report jumlah showtime dan persebaran layar, persebaran showtime sama jumlah admission per hari. Oke. Nah, mereka kemarin bikin satu analisa di Instagram, di akunnya gitu, bahwa bahkan juga sorry bukan mereka, gue lupa lagi akun siapa ya. Dia bikin analisa juga selain jumlah selain variasi tontonan, tapi kayak daya beli masyarakat kayak gitu. Oh iya? Iya. Jadi memang menurun. Bibo itu bukan bicara box office. Ya itu bicara box office kan sama Cinepoint itu kan, Cinepoint itu by bicara box office. Oh. Nah, tapi mereka juga membahas kok bahwa ada penurunan daya beli dan segala macam. Tapi kalau dijumlahin dari total penonton Lebaran dibanding tahun lalu itu berkurang yang tahun ini. Gua nggak bisa Nggak mastiin tahu ya? karena nggak tahu. Oke, Tapi dibahas kok. Gue cuman nggak selalu ngeliatin tiap hari aja. Kalau feel-nya menurut lo secara feel Lebaran kali ini lebih festif kah atau justru yang tahun lalu lebih festif kah? Tahun lalu lebih festif kayaknya Kalau lo karena rasain. kalau gue ya, karena tahun lalu lebih banyak ketemu long weekend gitu. Liburannya banyak. Oh, dan itu ngebantu buat film yang untuk anak kan? Sangat kebantu. Karena kalau gue ngeliat momentumnya udah di 100 sekian ribu, seharusnya bisa naik terus tuh. Karena kan artinya WOM-nya udah jalan Iya. kan? Nah, cuman gue nggak tahu ya apakah 100 kita kan 100 berapa belas
showtime ini apakah ketika di weekend biasanya bisa dinaikin lagi. Biasanya gitu. Karena beberapa minggu yang lalu kita weekdays emang turun performanya, tapi weekend rame lagi. Sebagai kreator itu ganggu lo nggak untuk lo direpotkan dengan segala jumlah penonton, momentum apa? Sebenarnya nggak direpotkan sih. Maksudnya gue sadar itu faktor yang pasti diperhitungkan dari sejak awal juga. Cuman penasaran aja gue. Gue penasaran kayak kadang-kadang di kepala gue ya 1.300.000 tuh banyak banget. Banyak banget gitu buat orang, buat jumlah orang gitu ya. Dan cuman ya untuk scale perhitungan box office mungkin masih dianggap median lah gitu, misalnya mediocre gitu. Mungkin ya. Kalau dibandingin Jumbo sih memang terlihatnya jauh, cuman 1,3 pun juga gede banget. Iya, itu udah bisa dibilang profitable lah ya. Iyalah, gitu. Karena secara revenue kan dikali 16.000 ya. Film lu ada yang sejuta? Ada beberapa yang sejuta. Hangout ya? Hangout 2 sampai 3 jutaan terus gitu. Target apa sih? Single sejuta. Iya. Iya, maksudnya pada zaman kami dulu. Iya, dulu tuh sejuta tuh udah gede banget. Iya, gede banget ya. Gue inget banget itu pas single. Itu film pertama gue yang tembus sejuta tuh single. Malam Minggu Minggu Movie berapa ya? Aduh, nggak tahu lagi gue. Nggak nyampe sejuta itu. 600.000 nyampe gak? Lupa gue. Lupa. Kita cari deh. Tapi artinya memang pada zaman-zaman itu gede. Kayak film-film gue yang lama 500-600 pun juga. Gue nggak terganggu. Kalau lo tanya pertanyaan terganggu apa enggak sih. Enggak, artinya terganggu tuh dalam konteks ketika lo akan bikin film berikutnya di kepala lo, ini penontonnya berapa? Ini harus gitu, akan kayak gitu nggak terganggu dengan? Bukan terganggu, justru kan dapat learnings ya. Maksud lo terganggu dalam artian mengusik gitu ya, kayak. Jadi sebagai kreator lo malah mikirin nanti ini akan banyak nggak penontonnya ya? Enggak. Nanti Kalau itu menurut gue selalu di bagian belakang, jangan dipikirin dari awal. Kalau dipikirin dari awal menghambat proses kreatif menurut gua. Nah itu dia tuh. Jadi nulis aja dulu, karakter jernih dulu, dramaturgi dulu, segala macam. Begitu udah itu kan nanti akan duduk sama produser, akan dibaca sama eksekutif produser, akan dibaca sama tim marketing, baru mereka bisa ngasih insight. Bisa ngasih insight misalnya kayak ini film kurang peran orang tuanya misalnya. Dan itu kita bisa obrolin lagi gitu. Tapi secara initial gua genesis idenya nulis mah enggak, gue gak mikirin. Artinya pun juga masukan itu enggak per se karena ke arah penonton. Ini gak ada peran orang tuanya masuk ke dalam. Penonton suka kalau ini enggak gitu juga. Ketika pun kalau misalnya ada saran dari produser. Bisa jadi. Dan itu sebenarnya kayak baru bisa dibicarakan setelah barangnya tayang menurut gue ya. Karena mereka menganalisa, kemudian ada postmortem findings lah gitu. I see. Cuman secara kualitatif bagus. Review oke. Review oke, alhamdulillah. Ya kan, movie kritik pada suka. Iya. Nah, itu kan kita selalu bukan kepercaya, tapi kan selalu ada dua jalur tuh. Lu mau bikin seni untuk seni atau seni untuk komersil, kan selalu gitu kan. Lalu? Nah, gue nggak tahu ini masih perlu pembuktian lebih lanjut apa enggak. Tapi gue merasa Jumbo tuh masih lebih titik tengah sweet spot antara seni for komersil, seni for seni. Karena secara seni for seni pada saat itu banyak yang bilang breakthrough. Belum ada animasi yang waktu itu kayak gitu kualitasnya. Jumbo. Skalanya, kualitas animasi dan segala macam. Tapi secara seni untuk komersil dia punya appeal yang lebih luas. Iya. Anak-anak cowok bisa suka sama Don dan teman-temannya. Anak-anak kecil cewek bisa suka sama Mary dan magicalnya. Anak-anak ada yang bisa relate sama Atta, ada yang bisa relate sama kakaknya, ada yang bisa suka sama lagunya. Jadi spektrumnya lebih luas. Yang suka sama hewan bisa suka sama kambing-kambingnya Nurman. Jadi tembakannya tuh lebih banyak gitu. Nah, kalau Nawila mungkin ya menurut gue yang Nawila yang sekarang, gue nggak tahu yang secara seni buat komersilnya, tapi gue merasa mungkin untuk tadi kayak orang yang lebih condong menilai seni untuk seni, kayaknya mereka banyak lebih suka Nawil daripada Jumbo. Gue melihat komentar-komentarnya ya kritikus film, ya mungkin teman-teman penggiat komunitas sinema gitu. Banyak yang bilang mereka lebih suka Nawila daripada Jumbo. Karena kalau gue ngelihat secara produksi ya, directing wise ya, itu lo pikirannya detail banget sih. Memang sih. Dari mulai warna,
Iya. Blocking terutama mungkin banyak yang nggak ngeh juga, tapi blockingnya pasti lo pikirin banget kan. Betul. Belum lagi directingnya, Betul. secara acting gitu maksudnya. Iya. Oke, mungkin mereka apresiasinya di situ juga. Iya. Banyak yang bilang ya sebenarnya kan kalau misalnya dibilang bahwa Nawila lebih bagus dari Jumbo, pasti kan orang banyak alasannya ya, subjektif ya. Tapi gue akan selalu merasa itu I'm doing the right thing berarti. Kalau film kedua gue bisa ada improve dari film pertama kan berarti gue melakukan sesuatu yang benar gitu. Ntar film ketiga gue belajar lagi. Karena kan sebenarnya kan Jumbo walaupun tayang 2025 tapi kan pekerjaannya sebenarnya selesai di 2023 lah gitu kalau boleh dibilang ya. Artinya 2024 ke sana sampai rilis itu kan gue lebih fokus ke produksi animasi, post pro ya kan. Tapi kan penulisan dan directing suara itu kan beres di 2023. Artinya Jumbo itu hasil dari ilmu seorang Rian Adriandi pada saat itu. Se 2023 aja. Nah, Nawila kan keluarnya 2026. Nah, ya selama itu kan gue juga belajar dan gue mau apa ya? Gue kan ngelihat juga enaknya menurut gue sekarang. Yang gue sangat suka adalah gue jadi seorang pembuat film di era dimana kritik tuh bisa disampaikan dengan lantang. Orang siapa aja bisa ngekritik. Dan gue sebagai kreator gampang akses kritiknya. Ada letterbox, dia bisa bikin thread di X, dia bisa bikin story. Jadi kalau gue pengen tahu orang mikir apa sih tentang film gue, nggak susah gue nyarinya gitu. Gue kreator pasti punya blind spot, gue punya titik buta yang gue mungkin nggak tahu. Begitu baca review orang, oh ada angle ini ya, oh ada angle ini gitu. Karena menariknya misalnya kayak di sosmed letterbox, tau letterbox kan? Tahu. Letterbox kan sosmed apa lu bisa review film, kasih skor. Nah, gue suka gini, film yang menurut gue bagus banget, gue akan cari gitu. Terus ratingnya akan gue filter ngurut dari yang paling jelek dulu, yang bintangnya setengah. Untuk gue tahu bahwa bahkan film yang menurut gue bagus banget, yang gue suka banget, ada yang bisa ngasih segini doang. Dan gue pengen tahu angle dia apa. Lalu? Ya terus gue kayak, oh menarik juga ya dia bisa mikir kayak gitu. Atau film yang menurut gue nggak suka banget, yang gue kecewa, gue akan filter ratingnya dari bintang paling gede, gue mau baca juga. I see. Oh ternyata dia masih bisa menemukan angle apresiasi ya. Oke. Dari sesuatu yang mungkin gue nggak lihat. Oh ternyata buat dia ini bagus walaupun gue nggak suka. Nah enaknya adalah gue baca semua review Jumbo tuh gue baca. Dari yang bintang setengah sampai bintang 5 tuh gue baca. Yang Jumbo. Sehingga pedih sih pedih. Cuman maksudnya ketika lama-lama udah bisa baca aja dan bisa misahin apa yang mereka katakan dengan bagaimana mereka mengatakannya itu kan bisa dipisahin ya. Nah, ketika mungkin ketikannya marah-marah gitu, tapi kan itu kan bagaimana mereka mengatakannya. Apa yang mereka katakan bisa bisa juga ya ini bener ya. Nah, banyak kok hal-hal yang gue merasa kurang gue maksimalkan di Jumbo, gue coba di Nawila gitu. I see. Ada contoh konkret nggak? Apa yang lo akhirnya maksimalkan di Nawila? Apa ya? Kayak di Jumbo tuh agak melebur sebagai berbagai genre sebenarnya. Kayak lu mau friendship adventure atau lu mau lebih ke family ties atau lu mau ke magical friendship atau lu mau ke musikal gitu. Jadi kan agak terlalu banyak lah gitu. Iya, gitu. banyak gitu. Nah, di Nawila lebih ke gue fokus satu tapi packagingnya nggak pernah keluar dari itu. Gue Nawila tuh lebih ke coming of age gitu. Oh wow, oh ya karena dia mau sekolah kali ya. Ada perubahan itu tuh dari. Gue kemarin baru aja ngobrol di channelnya Panji. Nawila tuh kalau setiap kali gue baca review dia bilang ini adalah film drama keluarga, gue seneng. Tapi kalau setiap kali gue nemu ada yang nulis ini film coming of age, gue seneng banget gitu. Karena memang Nawila tuh coming of age, cuman bukan coming of age yang lompatannya besar gitu kayak anak SMA terus belajar memahami patah hati. Jadi dari umur 16 ke umur 17 enggak, Nawila tuh coming of age dari anak usia 6 ke anak usia 6 yang sedikit lebih paham. Gitu. Itu menarik tuh. Karena coming of age kan biasanya di remaja ya? Iya di remaja. Genre film itu kan biasanya di remaja. Remaja kan. Biasanya ngobrol sama lo harus ada lucunya nih, enggak harus ya? Enggak, karena ini seru nih. Nah, kalau kritik kan tadi lo bilang soal masukan, kritik dan lain-lain ya. Gimana lo membedakan yang intensinya benar sama yang tidak gitu? Karena kan kalau semua kritik lo baca, tapi nggak semua harus lo masukin ke kepala kan? Iya. Ya, tapi menariknya Letterboxd tuh juga sebenarnya cukup terkenal karena kritikusnya terkenal suka bikin funny one-liners. Gitu dan kadang-kadang mereka ada yang intensinya suka sama film gitu. Ya, pertanyaan lo adalah gimana gue bedain ya?
Iya, gimana cara lo tahu? Alah ini mah cuman ngenyek-ngenyek doang dan dia nggak dapet arti dari film gua. Intensinya udah ke ngenyek gitu, bukan ke konstruktif atau sesuatu Ya yang. menurut gua kritik juga nggak harus konstruktif sih menurut gua. Oh, apa aja? Menurut gua pribadi ya. Maksud gua kalau dia ada niat untuk konstruktif nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa. Ya gua misalnya gua beli es coklat di restoran terus menurut gua nggak enak. Ya gua nggak harus ngasih tahu ke kokinya, kokoa lu kurang. Gua nggak ada kewajiban itu Betul. juga gitu. Jadi Betul. kalau yang pengen ngenyek ya tadi dibalik gua akan mencoba kayak dibalik ngenyeknya gitu. Dia ada yang walaupun bentuknya kadang-kadang nggak selalu coba gini gitu, tapi kayak dia cuma ngomong kayak ini kurang ini apa marah-marah gitu ada. Terus ya gue tinggal lihat bagian itunya dan gue bisa di dalam hati kayak oh ya ini bener, cuman kan intensi gue nggak ke situ. Gue tinggal bisa ngomong sama diri sendiri sih. Oke. Artinya kan ya kritik itu kan bisa macam-macam dan intensi orang kan juga bisa macam-macam. Iya. Either dia cuman kayak mau rilis emosinya atau segala macam. Iya. Nah, lo misahin antara mana yang bisa lo jadikan pelajaran buat film berikutnya. Itu filternya semua di lo berarti kan? Iya di gue lah. Artinya siapa lagi? Enggak, maksudnya artinya kayak kalau itu tidak sesuai dengan intensi lo buat, lo bisa abaikan juga Gue gitu. abaikan dan gue nggak mau menjelaskan. Maksud gue kan ada ungkapan apa ya kayak pokoknya sekalinya seni lu tuh udah keluar, lu sebagai pembuat tuh sebenarnya mati. Iya. Udah nggak ada gitu. Iya, the author is dead ya. The author is dead author is gitu. dead. Apa autornya udah mati. Jadi mereka mau ngomong apa ya nggak apa-apa juga gitu. Oke. Karena ada satu yang nulis, apa tuh gue ngelihat kemarin ceria, slop, apa slop, itu. Terus tapi lo respon kan habis itu kan? Iya, ya gue merespon tapi gue nggak mengkorek, nggak membenarkan, Oke. nggak. Tapi gue cuma karena gini, gue mau dia suka, mau dia nggak suka, gue hanya bisa berharap bahwa dari waktu, energi dan uang yang dia keluarkan buat nonton film gue, Iya. ruginya buat dia nggak terlalu besar gitu. Karena gue malah sedih kalau misalnya gue nggak tahu dia kesana. Apakah bensin motornya kenapa gitu kan, maksudnya pasti ada perjuangannya juga. Jadi gue akan selalu appreciate bahwa dia tetap pergi ke bioskop nonton. Ya. Kalau masih belum sesuai sama harapan lo ya gue minta maaf di situnya aja. Maksudnya di situ gitu. Semoga gue berdoa aja semoga lo nggak nyesel ya gitu. Nonton karya gue gitu. Karya gue atau lo menemukan film lain yang bisa mengobati kekecewaan lo nonton film gue. Gitu. Iya. Karena gue aja sebagai seorang pembuat film, gue punya film yang gue nggak suka. Gue punya film-film yang menurut gue jelek gitu. Iya, Kayak Manusia Setengah Salmon, film gua kayak dong gitu. Koala Kuma. Sebut aja semua film gue. Nggak, tapi maksud gue, ya kita aja kan ada yang kita suka, ada yang kita nggak suka gitu. Ada preferensi. Ya mereka juga pasti akan seperti itu. Oke, nah gue bahas catatan gue yang di Nawila nih. Yang ditulis miring. Yang ditulis miring Dengan bantuan cahaya dari cahaya layar. bias dari layar depan. Yang pertama lucu sih ngelihat ada beberapa shot yang kalau misalnya lebar, karena gue ngeh tuh si Nawila tuh sejajar sama meja. Iya. Tapi begitu dari POV-nya si Nawila, dianya nggak nyampe. Iya. Berarti lo intentional dong. Intentional. Itu lo bisa jelasin pemilihan artistik lo kenapa kayak gitu nggak? Pertama kan ini diadaptasi dari novel karya Ibu Reda Gaudiamo yang menceritakan anak berumur 6 tahun bernama Nawila yang tinggal di Surabaya di tahun 1960-an akhir. Oke. Ya kan? Tapi ketika lu udah pernah baca bukunya? Pernah lihat sekilas-sekilas sih, cuman gue nggak baca depan sampai Oke. belakang. Dia mirip kayak Lupus. Jadi dia kumpulan cerita pendek. Iya, tapi sangat pendek sekali ya. Sangat pendek sekali, Iya, kumpulan betul. slices of life. Cuman lensa dia sebagai karakter Nawila tuh sangat jernih. Jadi pas gue baca itu bukan orang dewasa lagi menceritakan ada anak kecil ngapain, bukan point of view orang ketiga. Pada suatu hari Nawila melihat pisang, itu kan orang ketiga. Ya. Ini beneran Nawila gitu, kayak aku pengen setinggi Pak karena kata mak bla bla bla. Jadi gue bisa mengenal Nawila dengan cepat, terus cara dia memandang dunia itu sangat-sangat Nawila, sangat-sangat spesifik. Gue ambil contoh, dia punya hewan peliharaan ayam. Yeah. Dia kasih nama ayam kuning kecil sekali. Iya. Menurut gue cara memberikan nama itu tuh sangat sensorik. Iya. Ayam kuning kecil sekali, dia sebut spesiesnya, dia sebut ukurannya, dia sebut warnanya. Betul. Deskriptif. Berarti kan Bu Reda menciptakan karakter yang memang
memindai dunia, kemudian berpikir. Dia ngelihat radio, ada suara-suaranya ya. Mungkin ada orang-orang kecil yang nyanyi dalam situ. Dia suka bandeng, dia suka bagian matanya. Tanpa dia harus konfirmasi dulu, dia langsung minta gitu, "Mak, beliin dong bandeng yang matanya banyak." Jadi menurut gue sebagai karakter ini tuh unik banget. Kalau gue bikin film realistis yang tahun 60-annya tuh sesuai dengan realita Surabaya tuh seperti apa, itu film gua, bukan film Nawila. Paham. Jadi gua mengubah mindsetnya, ngobrol sama produser, ngobrol sama DOP, Pak Yadi. Iya, Yadi Sugandi. Yadi Sugandi, Malam Minggu Miko. Betul. Terus sama production designer Tante Rini Handayani. Gua nggak mau bikin film tahun 1968 ada seorang anak umur 6 di Surabaya tahun 1968. Gue pengen bikin film Surabaya tahun 1968 dilihat seorang anak umur 6. Jadi di sana akan ada decision untuk bikin semuanya dari matanya Nawila. I see. Lebih berwarna kah, lebih bertekstur kah, ada yang lebih gede kah gitu. Jadi wow. Jadi makanya shot dia ngambil pisang itu memang karena kita lagi sama dia, buat dia nggak nyampe, tapi pas udah wide shot sebenarnya cuma segini karena waktu lu kecil banyak hal yang terasa sangat besar padahal aslinya enggak. Iya kan? itu gue nggak sih. Sekolah lu dulu gede banget pasti buat lu. Iya benar. Rumah nenek. Iya, begitu lu jadi udah gede lu datang lah cuma segini gitu. Benar. Nah, itu kan pasti lu ngelihat yang sebenarnya meja segini kan ketika dia udah berdiri sama emak sama mbok. Iya. Gitu. Iya sama kayak SD gue di sini di Wijaya itu pas gue SD itu kan gedung SD, pas gue nyampe lagi SMK. Itu namanya beneran itu udah ganti. Iya. Gue siap. Gak ada beneran udah ganti beneran. Kaget gue SD gue hilang. Jadi SMK. Oke. Nah mungkin kalau banyak orang yang nggak tahu bahwa ini POV dari Nawila akan terkaget juga ya karena kan banyak lah orang-orang yang ngerasa bahwa Surabaya 60-an ya, 60-an pasti kan kayak Surabaya 60-an tidak seperti itu, warna-warnanya terlalu warna-warni. Lu dapat masukan gitu juga? Dikit banget. Oke. Dikit banget karena sepertinya ya, karena mereka udah immerse, udah larut duluan ke sudut pandang si karakter utamanya. Dengan dia bernarasi, orang tuh langsung gua hook dari pertama bahwa film ini gua hantarkan lewat sudut pandang dia, sudut pikir dia gitu, bukan dan skopnya kan nggak lebar. Gua bahkan nggak ngambil kayak landmark gitu, kayak untuk nandain itu. Karena juga menariknya adalah di tahun itu pas gua riset patung Suro dan Boyo belum ada. Gue malah nggak tahu ada patung Suro dan Boyo. Parah banget. gue nggak tahu. Emang ada? Lo tau nggak monumen hiu sama buaya gini? Oh itu namanya Suro dan Boyo. Iya. Oke. Makanya namanya Surabaya. Suro tuh hiu, Boyo tuh buaya. Oke. Nah hiu dan buaya berantem. Ya legendanya gitu. Jadi kota Surabaya. Ya gitu lah. Gue baru tahu. Geografi gue memang jelek sekali. Minangkabau lo tau? Apa nih? Padang. Tahu. Itu karena ada kemenangan antara melawan atau bersama dengan kerbau. Oh iya? Iya, Minangkabau. Baru tahu gue. Oke. Ini dulu Batavia, tahu? Jakarta. Tahu ada toko sepatu bata yang mamanya namanya Via. Oke, sama pemilihan adegan. Kan gue sempat lihat sekilas cuplikan-cuplikan dari bukunya lah ya. Gue paham maksud lo. Cara berceritanya sangat khas. Dan memang seolah itu Nawila sendiri yang nulis. Gue ngerasain banget. Iya. Iya kan? Bukan seperti Bu Redanya kan? Iya. Itu emang aneh sih, magical. Ada lembaran yang magical gitu tiap kali baca penggalan-penggalannya Nawila. Nah, apakah itu juga yang jadi keputusan lo bikin film ini? Maksudnya rangkaiannya lo baca, lo suka, lo bilang Visinema, atau justru Visinema yang datang ke lo dengan proyeknya? Yang lucu adalah gue lagi duduk bertiga sama produser Jumbo Mbak Anggia Karisma sama Novia Puspasari. Kita lagi bertiga karena kita melihat Jumbo sudah dirayakan betapa banyak orang dan gue ngelihat ada semua umur dan keluarga bisa masuk ke bioskop. Gue pengen bukan menguasai ya, gue pengen mengisi ruang itu. Jadi gue pengen lagi bikin film yang mana semua umur bisa masuk, dewasa bisa menikmati, anak-anak juga bisa seneng nontonnya gitu. Ketika kita lagi mikir apa lagi ya yang bisa gitu, terus sepertinya Mbak Anggia yang pertama nyebut, tahu novel Nawila nggak gitu. Nah kita bertiga tuh tersentak karena gue tahu, Novia tahu, Mbak Anggia tahu, tapi kita bertiga saling nggak tahu kita tahu.
Jadi kayak oh tahu gue baca gitu. Gue nggak tahu Nawila sampai lo mau bikin filmnya sih. Iya memang Anda kan ini ya apa namanya buku arus utama. Anda kan buku arus utama mainstream kan. Siapa tidak tahu Timun Jelita ya kan? Ada yang tahu? Ya maksudnya mainstream aja Iya, gitu. mainstream. Emang ini bukan mainstream. Indie, penerbit indie. Penerbitnya di Postpress. Nggak tahu gue Postpress. Pos Santa tahu? Tahu? Santa tahu? Tahu. Ya udah, Santa ada toko buku namanya Pos. Heeh. Nah, dia punya penerbit namanya Oh, wow. Postpress. Itu Santa Pasar Santa itu. Pasar Santa? Iya, ya itu tempat gue belanja sama nenek gue dulu. Nenek lu masih ada? Masih Masih ada? Masih ada. Gak berubah jadi SMK? Enggak. Callback. Kenapa nenek gue jadi gendung? Gimana kabar nenek? Lancar administrasi? Oke, itu tahu gue. Itu sempat ngehit lah. Gue Santa pertama menemukan buku itu sebelum pandemi. Gue pernah ke Pos Santa. Terus? Nggak gue beli, tapi gue pernah baca. Terus gue kayak, wow, siapa ini yang menulis seperti ini? Karena gue waktu kecil merasa banyak hal yang pas udah gede gue lupain karena kalau gue ceritain ke orang dewasa kayaknya nggak make sense. Cara berpikir seperti itu. Iya. Nah, pas gue ngelihat Nawila tuh, ada orang dewasa yang menuangkan kembali nih pikiran seperti ini dan gue ngerasa tergelitik dan kayak dulu gue gini gitu. Nah, cuman gue nggak beli. Nah, terus ya itu apa namanya fast forward lompat ke 2025 pas lagi ngobrol itu ternyata Mbak Anggia baca. Terus gue inget gue pernah baca itu di rak Pos Santa. Gitu. Dan lo tidak membelinya kan? Tapi kan. Tidak membelinya. Akhirnya pas tersebut itu gue beli lagi. Oke. Gue beli lagi baru gue baca. Pas gue baca gue kayak oke, gue mau filmin ini gitu. Oh wow. Gitu. Sekali baca tuh sekali duduk kayak ini dia, ini next project gue. Iya, karena ditawarin di situ kan, mau nggak? Mau, tapi iya gue baca ulang lagi ya, terus ternyata selama pandemi tuh Bu Reda kan aktif di online bikin konten namanya Haina. Tahu gue. Nah, di baru TikTok. gue connect the dots gitu kayak, oh Bu Reda Haina tuh Bu Reda yang nulis Nawila karena gue pernah baca namanya oleh Reda Gaudiamu. Which is itu yang musikalisasi puisi Sapardi dia juga. Iya. Oh. Ari Reda. Iya, gue connect-nya di situ. Oh iya, banyak yang kayak emang Bu Reda kayak di mana? Oh ternyata Bu Reda yang ini, Bu Reda Iya. gitu. Nih udah. Wow. Nah pas gue baca itu baru kayak coba kita kenalan sama Bu Reda, kita minta restunya, kita tanya boleh nggak jadi film dan segala macam. Dan ternyata Bu Reda tuh memang sudah datang di premiere Jumbo dan sudah kenalan duluan sama Mbak Anggia. Dengan intensi buat bukunya di film kan? Atau nggak? Cuman menjalin network aja tuh pada saat itu? Waktu datang Premiere premiere Jumbo, Jumbo, datang aja. Gue bahkan belum kenalan. Barulah Bu Reda cerita bahwa sebelum gue minta izin jadi film, gue tanya dulu ini bukunya kenapa dibuat apa segala macam gitu. Kenapa dibuat? Nonton aja di podcast yang lain. Enggak. Jadi sebenarnya Kita juga jadi play podcast lain. sebenarnya terinspirasi dari masa kecil dia. Beneran ya? Karena Iya. dia ada si Faridanya kan ada aslinya Padahal juga. udah lihat kan lo, ketemu lihat. sama Umi Ida namanya sekarang. Oh, wow. Masih hidup. Terus gangnya tuh masih ada, rel keretanya masih ada. Rembangan itu ya. Bootnya udah pindah ke Mojokerto, istrinya galak. Enggak, udah nggak usah sampai isinya. Dulnya udah wafat. Iya, gue denger juga sih itu. Nah ya udah, jawabannya gitu. Gua apa namanya mau nih gitu. Dan ternyata Bu Reda cerita bahwa sebenarnya Visinema tuh bukan PH pertama yang mau PDKT buat ngajak ini jadi film. Ada PH sebelumnya yang Ada datang? banyak, ada beberapa lah gitu katanya. Terus kenapa ditolakin itu? Kenapa sama lo jodoh? Bu Reda nggak bisa menjawabnya kecuali dengan rasa aja. Pas dia ngelihat gua katanya, iya saya mau sama Rian gitu. Ih, merinding gue. Lu terbuka nggak kalau gue nyebut podcast lain di podcast lu? Nggak apa-apa, Oh, sebut yaudah, aja. ada yang ngobrol di Maple Media. Oke. Nonton aja. Itu Udah selesai, semua orang nonton Maple Media. ya itu dari sisi dia kan? Iya. Dari Bu Redanya kan? Iya. Iya. Gue lihat juga kok. Iya. Bisa gitu ya? Maksudnya lo bisa meyakinkan orang hanya dengan... Gue ngerasa sorot mata sih pasti. Mata lo berbinar, cara lo ngomong. Ya nggak usah Oh, gitu. nggak usah, ya. Nggak, saya gue tanya balik. Waktu bikin Malam Minggu Miko, Iya. ada orang lain gak yang lo cast selain gue sebagai Rianto Martino? Nggak ada. Kenapa? Karena rasa itu. Iya itu dia. Karena gue ingat di sebuah backstage gue berbinar menatap lo. Iya bener. Astaga bener ya. Itu jodoh sih memang semua itu. Enggak, gue gak mau jodoh sama lo. Iya Bu Reda maksud gue. Oke. Memastikan itu period korek susah nggak? Gini, kalau untuk nyari barangnya agak effort. Tapi untuk tahu dunianya seperti apa
karena Nawila terinspirasi dari masa kecil Bureda, ketika akhirnya Bureda restu ini difilmin, kita diundang ke rumahnya, dibukain semua album fotonya. Oh. Dibukain semua album fotonya, gue jadi lihat, oh rumahnya kayak gini, gangnya kayak gini, bajunya tuh kayak gini, ibu guru yang ini tuh kayak gini, gitu harus tahu. Nah, pas nyari ada yang bikin Apa nih maksudnya barang-barang? barangnya, ada yang dibikin, banyak kan bikin, ada yang nyari ke kolektor. Oh wow. Jadi gue menarik juga. Jadi ternyata banyak banget kolektor mainan, kolektor furnitur era-era tertentu disewain kalau lo mau bikin film. Ah yang bener. Bener. Jadi kayak buku-buku ceritanya Nawila yang ceritanya dibawain bapaknya dari pelabuhan. Iya. Itu kita sewa dari seorang kolektor. Itu real buku tahun itu. Real buku tahun itu. Terus selesai syuting dibalikin lagi. Wow, jadi gila dia sih. renting gitu, ada mainan-mainan, ada snack-snack, packagingnya doang ya. Dia awetin gitu. Itu apa sih yang nyekrus itu tuh apa sih? Yang limun Namanya sebenarnya aslinya Orange Crush. Crush pakai CRUS masih ada. masih dijual Lu sampai saat ini. Google aja Orange Crush by Semeru. Sampai hari ini detik ini Akhirnya masih ada dijual. beberapa orang yang gua sih nggak bisa nemu ya, cuman ada beberapa orang yang dia minum terus dia kayak maksudnya tuh ini bukan sih Mas gitu. Iya itu gitu. Ada nggak di masa kecil gue itu ya? Orange Crush itu gua nggak sih, gua nggak. Iya, kalau gua minumnya itu apa sap. Sap tuh yang mana tuh? Nggak tahu lo ya. Nggak tahu lagi. Iya udahlah. Teh botol ya, teh Iya teh botol. botol minum. Sap tuh ada yang warna coklat gitu, SAP. Oke. Wow, itu berarti Orange Crush itu beli dong. Karena ada kan di zaman sekarang kan ya buat properti film lo. Bikin. Kan kita nggak bisa pakai mereknya, jadi ditulisnya jadi Orange Cruise pakai Z. Dibedain ibu nggak. Oh. Nggak pakai brand benerannya. Itu gue baru Iya. Oranye Cruise. Nggak ada rencana ngomong ke brandnya biar sekalian apa gitu nggak ya? Enggak. Oke. Itu salah satu yang gua senengin dan syukuri sih. Hah. Film gua di dalam filmnya nggak ada brand. Nggak ada brand. Nah, seneng aja gitu, nggak dunianya Nawila utuh gitu. Terus production design-nya sedetil apa lo? Lo ada satu orang production designer pasti kan? Ada. Nah itu gimana? Tante Rini Handayani namanya. Seintens apa lo berdiskusi sama dia? Intens. Jadi gua, Pak Yadi sama Tante Rini itu bahkan sampai chief soundnya tuh Mbak Eva. Oke. Gue ngomong dari awal bahwa gue pengen film ini terasa setia sama bukunya karena yang menuturkan Nawila. Cuman ini agak gimana ya? Lo kalau nonton film yang ada narasinya, biasanya narasinya itu akan 1 oktav lebih rendah. Lo nonton Goodfellas, lo nonton film-film yang ada narasi lah. Misalnya apa di Netflix ada apa namanya sih yang itu apa ya? House of Cards kan narasi. Macam-macam lah pokoknya intinya. Ya. Biasanya itu 1 oktav lebih rendah karena dia menceritakan sesuatu yang udah lewat. On that night terus kayak grammarnya tuh lebih past tense gitu loh. Jadi dia biasanya dia mereminiscing sebuah event. Nah, gue pengen Nawila tuh enggak. Nawila tuh sambil dia lagi ada di momen itu dia mikir dan kita denger dia thinking out loud mikirin apa gitu. Oke. Nah, jadi suaranya Nawila lagi berdialog sama suara dia narasi itu pitch-nya kurang lebih sama supaya lu berada di situ. Nah, maksudnya seintens itu kita mendesain filmnya tuh tone-nya mau kayak apa tuh dari awal. Nah, termasuk si dunianya Nawila itu production design-nya. Karena Nawila ini kan film pembukaan sebenarnya. Pembukaan dari dunianya Nawila gitu. Oke. Wih, Nawila Cinematic Universe enggak lah. Oke. Tapi kan itu kalau di buku pertama memang dulu ada yang nanya, "Bang, ini filmnya dari 3 buku digabung jadi satu." Gue bilang, "Enggak nih, ini kita fokus di buku pertama dulu." Kenapa? Karena 3 buku itu signifikan banget berubah karakternya Nawila. Nggak fair menurut gue kalau gue cramp gitu. Karena ada perubahan lagi ntar di buku kedua, di buku ketiga. Jadi buku pertama tuh lebih menjelaskan dunia kecilnya dia, orang-orang terdekatnya, sahabatnya, mak, pak, sampai paling terjauhnya tuh ya sampai TK gitu. Nah, gimana caranya dunia yang cuman segitu kerasa itu dunianya Wila gitu. Makanya gang, kamar, rumah, pasar, udah itu doang kan muter. Gitu. Nah itu didetailin banget sama si Tante Rini gitu. Lu nyerahin ke dia untuk ngasih lu beberapa opsi atau lu udah punya bayangan sendiri? Nih, coba bikin kayak gini. Pertama kali convince dia gue bawa mood board. Gue bawa mood board karena gue nggak akan nutup-nutupin referensi lah. Jadi waktu bikin Nawila tuh di bayangan gue pengen bikin film kayak Paddington.
Tahu. Gue pengen bikin film kayak Mary Poppins. Gue bikin film kayak Moonrise Kingdom. Terus Thunder ini baru mencari tapi bahasa visualnya Nawila sendiri kayak apa. Perfect sih menurut gue detailnya. Sorry. Wow. Karena sampai tilenya aja kan lo ganti. Kan gue sampai nontonin BTS itu. Iya. Itu bener-bener ubinnya lo ganti ya? Ubinnya itu rumahnya Nawila kan dibangun interiornya. Oh wow. Rumahnya dibangun sama tim art. Bukan studio berarti kan? Studio. Oh studio. Studio buat interior ya, tapi buat rumah fasad luarnya itu beneran rumah di gang gitu. Dan dicat? Dan dicat. Lucu banget. Jadi rumahnya itu ada Pak Sutri lansia gitu. Di terus kita minta izin selama syuting dia akan kita pindahkan ke tempat yang lebih nyaman, tapi kita izin rumahnya boleh kita renov nggak, pagarnya kita ganti apa gitu-gitu. Oh silakan, sebenarnya saya juga niat mau renov rumah dari lama, tapi belum sempet. Kalau ntar selesainya bagus biarin aja deh. Oh iya. Gitu. Terus sekarang rumahnya nggak diganti dong ya? Diputihin lagi. Oh, Diputihin lagi. Kayaknya terlalu warna-warni deh. Diputihin lagi sama dia. Kayak terlalu muda deh buat saya. Nah cuman yang menariknya adalah si tim artnya pengen, dan sama Pak Yadi juga sih. Jadi ketika kita bangun interiornya, ukurannya itu sama dengan fasad depannya. Jadi ketika ada adegan misalnya Wila dari luar mau masuk ke dalam, itu gue nggak ada shot follow. Jadi shot di gang, terus gue cut di studio gitu. Karena nggak ketebakan sama lu? Nggak, gue sama sekali nggak tahu itu studio. Seamless. Sama sekali nggak tahu. Yang gue kagum adalah, gue nggak tahu. Menurut gue Pak Yadi bikin cahaya mataharinya bagus banget. Masuk ke dalam adegan pertama tuh di dapur, di kamar Nawila, terus itu tuh bagus banget mataharinya. Pak Yadi seneng dong ya syutingnya sehat ya? Pak Yadi sehat banget. Pak Yadi lucu banget. Happy nggak dia tuh? Pak Yadi itu kan sehat banget lah ya. Dia minum susu kambing, dia makan telur rebus, dia makan labu siam gitu. Terus dia kalau di meja director snacknya tuh gorengan, ciki, dia marah. Apa ini sutradara saya dikasih kayak gini, nggak boleh ini gitu. Ini makanan sampah ini. Waduh. Iya lucu banget, kayak dia harus bisa, director saya harus bisa berpikir jernih, kasih yang sehat. Akhirnya dikasih ubi gue, dikasih sayur-sayur, wortel rebus gitu. Oh wow. Iya. Pak jangan banyak garam pak gitu. Lucu banget Pak Yadi. Pak Yadi ya? Oke. Jangan over garamnya gitu. Tapi happy dong syuting sehat dia kan? Happy. Karena kan syuting lo kan pulangnya juga. Iya gak pernah lebih dari 18 jam. Karena ada anak kecil juga. Iya. Dan itu sebenarnya salah satu keputusan kenapa kita bikin studio. Karena kan gak terganggu cuaca. Dan bisa selalu convenient, adem AC gitu. Berapa syuting days itu? 26. Oh cukup ringkas ya sebenarnya. Untuk skala filmnya gitu maksudnya? Iya, karena gue kan udah pernah bikin Jumbo, jadi shortlistnya tuh udah kelar dari awal. Gue storyboard lah gitu. Oh iya, lo directornya kayak gitu ya, rapih ya. Iya. Lebih senang mana? Lebih senang live action dong berarti daripada animasi? Ternyata iya lagi. Tapi yang gue senang dari animasi, karakternya nggak tambah gede, nggak berumur. Kalau ini? Ya kan nambah umur aktornya. Oh iya, kalau gue mau bikin sequel, bikin yang kedua. Iya gue harus ngebut nih. Tiba-tiba dulu jakunan. Terus kayak Stranger Things ya? Iya. Sama tiba-tiba gede ya? Iya, tiba-tiba gede banget. Padahal kan Stranger Things season 1, 2, 3 tuh katanya beda pindah tahunnya kan cuma berapa tahun. Masih 80s juga kan. Bener. Cuman lonjakannya jauh banget dari secara fisik gitu. Oh bener juga. Berarti itu tantangan lu ya, itu challenge lu ya, dikejar umur ya? Dikejar umur pemain. Dikejar umur pemain. Jangan sampai dulu punya jakun. Aduh lucu banget lagi. Wila, sikilku masih bisa muni Wila. Nah ini sikilku ora wangi ini. Apa sih sikilku ora wangi? Kok sikilku ora wangi? Kaki gue. Lu ngarang buat punchline kan? Gak mungkin lu setolol itu. Sikilku ora wangi. Itu yang lagu diciptain sama Lale Ilmanino itu keputusannya karena lo senang juga dari Jumbo itu. Maksudnya lo udah happy kan sama mereka? Bikin nih sikilku ora wangi. Iya karena gue ngerasa enggak, sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya gue tadinya bahkan gue mikir di filmnya mungkin nggak ada lagu, nggak perlu ada lagu. Tapi ketika di novelnya pun ada, di novelnya tuh ada momen Dul ngebanggain kakinya dan mengetuk-ngetuk kakinya dan ikut bernyanyi. Sebenarnya nyanyinya tuh Dondong Opo Salak kalau di novelnya. Dondong Opo Salak gitu. Terus habis itu gue ngerasa ini menarik banget kalau ini dijadiin satu sequence kedekatan mereka merayakan kakinya jadi musikal gitu. Nah setelah itu di agree sama produser,
di pikiran gue cuma Lale Manino gitu. Oh. Baru itu prosesnya. Bukan kayak, gue pengen lagi sama Lale Manino cari apa ya di filmnya, nggak gitu. Nggak gitu ya. Nah, jadi tahu dulu terus kayak, oh ini cuma bisa Lale Manino gitu. Berarti lo ada keinginan bikin musikal juga gak? Karena itu kan dibikin dengan sangat baik tuh Benar. sesi nyanyinya itu. Menurut lo benar? Menurut gue lo sih. baik. Suka? Suka sih. Suka. Iya, suka. Iya. Nah setelah itu gue baru kayak. Mau bikin? Iya. Ternyata seru ya gitu. Ternyata Mau bikin menyenangkan. musikal bener nih? Enggak, maksudnya dalam hati gue ada mau gitu. Tapi belum, bukan mau as in udah gue jadwalin dan gue niatin belum. Tapi kayak mau gitu suatu hari. So it's fun ya kerjain ya. Susah gak sih ngedirect anak-anak kecil ini? Challenging pasti. Cuman satu gue appreciate banget tim Astrada gue. Oke. Ada 3 orang, ada Mizam Fadila, ada Fadlan aja. Fadlan aja. Nah, sama Namus Gabriela. Ini mereka bertiga sangat-sangat sabar banget sama anak-anak itu, tapi bisa tegas juga. Jadi yang ngejagainnya sebenarnya mereka. Kalau gue lebih ke pas reading, pas pengenalan karakter, tapi pas di lapangan gue kalau nggak ada mereka, emang sedangkan ternyata kalau di lapangan kan mereka kan yang lebih, yang yell action aja sebenarnya kan AD1, Oke. Astrada 1. Yang ngatur jadwal, yang ngatur apa ada Astrada 2. Astrada 3 yang mastiin dia udah selesai wardrobe, selesai make up, mau ke lokasi, ngatur extras gitu. Jadi dan kebantu sama tim acting coach, gue punya 3. Ada Mas Kameolova, ada Mas Almanzo, sama ada Mas Komeng. Banyak itu acting coach lo ada 3 orang. 3. Dan ya itu pas kalau Pak Yadi lagi ngatur lampu itu kita rerun lagi dialognya gitu. Dan mungkin karena readingnya juga berulang-ulang ya, gue ngerasa agak mirip kayak stand up. Stand up itu kan lu sebenarnya melatih berulang-ulang sampai kerasa natural kan. Betul. Nah kayaknya tuh mereka kena gitu deh, karena kita reading terus, akhirnya nggak kerasa kayak ngafal gitu. Artinya lo gak ada kesulitan berarti itu ngedirect anak-anak ini, anak-anak kecil ini? Berarti itu kayak apa ya? Enggak sih. Kayak misalnya lagi gak mood, tiba-tiba ada yang ngantuk. Nah kita kan ada tidur siang. Kita di jadwalnya Enak banget lo produksi dan tidur siang. Iya, itu kayaknya disebari ke semua media deh, semua orang tahu. Gue gak tau. Jadi Nawila tuh ada dijadwalin nama Astradanya sepanjang 26 hari produksi, ada 30 menit tidur siang. Gila, enak banget. Karena memang mereka perlu itu, kalau nggak moodnya abis di depan gitu loh baterainya, terus ntar nggak tidur. Kru ikut tidur siang juga? Kalau mau boleh, emang iya harusnya disuruh tidur juga. Gile, tidur. terlalu sehat syutingnya. Dan tidak ngerokok, tidak ada rokok. Iya sehat. Tantangannya lebih ke distraction aja. Mereka kayak lihat apa gitu, terus kayak lihat kucing, terus kayak gue kan jujur ya, lo udah nonton kan? Udah. Scene tersulit menurut gue adalah scene mereka di kamar berempat. Oh iya. Yang sampai si But ngelihat ulet di tanaman. Iya yang ini. Ya, terus mau jatuh kan? Itu paling susah karena itu ya 4 anak gitu. Yang ini blocking udah bener, yang ini ngeliat apa, yang ini apa gitu. Oh karena ada banyak hal yang terjadi di luar jendela itu tuh. Nggak ada sih, cuman triplek aja. Itu kan studio. Loh, tapi mereka karena senang aja ngeliat Iya kayak gitu. Wow. Oke, nah ini kan yang lo filmkan, gue nggak tahu karena gue nggak baca bukunya full ya. Yang lo filmkan kan seperti slice of life gitu kan. Ketika lo mengadaptasi bukunya, lo tidak berniat untuk adaptasi as in ya udah lo ngambil soul bukunya, lo bikinin sebuah kan it's medium yang beda anyway kan. Lo bikin sebuah cerita yang utuh dengan premis yang baru yang lebih filmis gitu mungkin buat premisnya diikutin. dibikin lebih filmis. Oh. Cuman kejadian-kejadiannya tuh menurut gua scattered. Jadi bukunya tuh kayak puzzle yang bertebaran. Oke. Nah, gue minta izin sama Bu Reda, Bu, ini boleh nggak momen-momen ini yang juga ikonik untuk pembacanya, karakter-karakter yang ada di buku pertama ini, saya ramu untuk jadi satu plot film yang linear yang utuh gitu. Tapi izin mungkin urutan kejadiannya ada yang saya rombak dikit, ada yang terjadi lebih awal, ada yang saya geser ke sini, ada yang saya nggak pakai. Ada fungsi karakter yang saya tambahin gitu. Kayak Nyonya Chang tuh jadi katalis. Terus kayak Mbok tuh juga jadi voice of reasonnya Ma. Itu kan gak ada di buku sebenarnya. Iya. Dan gue naruh benang merah yang sebenarnya gak ada di buku. Soal metamorfosa ulat jadi kupu-kupu. Iya. Itu gak ada di buku. Karena gue ngeliat ada beberapa prop atau baju yang ada hubungannya sama itu ya? Iya. Oh, oke. Itu satu. Kemudian tema besar
Nawila diajarin kejujuran sama mak soal kerikil dari sepatu. Iya, tahu. Itu nggak ada di buku juga. Cuman itu nggak ada di buku. Jadi gue butuh di klimaks filmnya Nawila akan jujur nggak gitu. Oke, makanya lo butuh masukin itu di awal. Masuk itu di awal. Untuk pay off ya. Untuk pay off. Karena sebenarnya kayak misalnya di buku tuh cuman ada kayak rambutku dipakein lidah buaya gitu. Udah sebagai satu aktivitas aja, tapi nggak ada konteksnya. Nah, momennya tuh gue pakai bisa nggak buat eksposisi sesuatu kah, untuk nge-set up sesuatu kah gitu. Gue ngebayangin proses yang sangat keras ya, maksudnya lo pasti ribet. Nulis! Iya kaget sih gue, bagus. Itu pakai headset lumayan tuh langsung maaf, ke maaf. mikrofon. Maksudnya kayak pusing juga nggak sih ini buku nih Nawila 1, gimana ya biar jadi film tapi tetap masih melayani the whole scattered story-nya gitu kan? Nggak juga, nggak susah tuh buat lo tuh. Kalau lu jadi gua enggak. Enggak. Astagfirullahaladzim, enggak boleh. Enggak boleh. Terlalu ini ya. Enggak. Kalau tiba-tiba ya. Gua kasih tahu aja. Maksudnya susah, cuman menurut gua materi bukunya tuh udah karakternya jelas banget seperti apa ya. Maksudnya dia tuh seperti apa, walaupun dia kan kalau film kan kita butuh karakter arc. Nawila di awal cerita dan Nawila di akhir cerita. Perubahan. Ya, akan ada plot point satu atau inciting incident yang membuat dia punya goal. Kemudian goalnya akan dicapai dengan cara seperti apa. Kemudian di midpoint dia akan dapat kemenangan semu yang dia dapat. Ya, false victory yang dia pengen dapat, tapi karena dia dapat itu dia bayar harga yang cukup mahal untuk itu. Kemudian akan ada titik terendah dia. Di situ dia menyadari bahwa selama ini yang gue mau bukan yang gue butuhkan. Masuk Act 3. Masuk Act 3, dia rebirth, dia punya keinginan baru yang sebenarnya meng-highlight tema yang dari awal sebenarnya udah disampaikan gitu. Nah, Nawila di awal film itu tuh Nawila yang ada di buku gitu. Nah, gue pas gue ngebedah bukunya tuh gue kayak sebelum gue ke plot, sebelum gue ke konflik, sebelum gue ke alur, gue perlu lihat dulu di buku ini ada perubahan signifikan gak sama Nawila. I see. Ada Nawila yang A menjadi Nawila B nggak? Walaupun perubahannya tipis ataupun besar, gue perlu nemuin itu dulu. Dan walaupun perubahannya di tengah dan tidak di belakang, lo bisa melihat ada perubahan. Ada perubahan dulu nggak gitu? Nah begitu ada perubahan itu, gue taruh dulu tuh jek gitu. Berarti journey-nya adalah Nawila dari sini menjadi seperti ini. Kemudian kira-kira di antara banyaknya peristiwa yang Bureda tulis di bab-babnya, mana yang cukup kuat untuk menjadi inciting incident? Gitu. Ternyata kecelakaannya Dul. Karena itu pinch yang paling gede menurut gua. Nah, terus kira-kira ada yang kontras apa ya? Yang kontras gitu. Oh, ternyata ada 2 sekolah nih. Ada Bu Tini, ada Bu Juwita. Berarti nggak mungkin dong gue masukin dia ke Bu Juwita dulu, habis itu gue bikin dia sedih di Bu Tini gitu. Ya, Jadi gue baru gue kayak naruh puzzle. Kalau gitu Bu Juwita gue jadiin klimaks deh. Maksudnya gue jadiin sesuatu yang Willa apa tuh kalau di Odyssey Return Home with the Elixir. Oke. Bener nggak Hero's Journey? Hero's Journey, Joseph Campbell. Dia akan return home with the elixir. Elixirnya TK Bu Juwita. Kalau dia nemuin elixir, dia harus nemu bitter potionnya dulu. Oke. Oh, bitter potionnya kalau gitu Bu Tini deh. Nah, gimana caranya Bu Tini ini jadi pays the heavy price buat gua gitu. Ini harga yang Willa harus bayar. Oke, Willa dapat apa yang dia mau, tapi bayarannya adalah dapat Bu Tini gitu. Oh, berarti yang dia pengen adalah apa nih, sekolah gitu. Tapi sekolah itu kan bukan, kan ada goal, kalau buat gua ada wants, ada goal. Kayak misalnya Carl Fredricksen tuh goalnya adalah menuntaskan mimpi almarhumah istrinya. Betul. Untuk bisa ke Paradise Falls. Ya. Metodenya dia nerbangin rumah pakai balon. Nah, sebenarnya makanya memang agak tipis. Kalau gue mengakui apa goalnya Willa tuh nggak ada apa red herring, nggak ada objek yang dia mau punya. Gue pengen kamera gitu, nggak ada, bukan sesuatu yang dia mau tangkap. Jadi kayak misinya tuh bukan McGuffin, nggak ada McGuffinnya nggak ada. Ya. McGuffinnya adalah, tapi McGuffinnya Willa itu disebutin sama dia secara literal. Lo nyadar nggak dia? Nggak, which is apa? Aku mau besoknya lagi begini terus. Oh. Jadi goalnya Willa adalah gimana caranya gua mempertahankan dunia gua selamanya seperti ini, tidak ada perubahan sama sekali. Iya. Nah, begitu Dul kecelakaan, Bud dan Farida masuk sekolah, gimana ya caranya gue ketemu mereka lagi? Sebenarnya McGuffinnya itu. Tapi stake-nya ya yang
harus clear sebenarnya kan. Nah, stake itu ada tapi tipis karena kalau gua nggak bersama mereka lagi, gua nggak tahu hidup gua akan seperti apa. Gitu. Happiness berarti. Iya. Oh. Nah, makanya memang masih tipis karena Nawila tuh kayak baru bangun tidur dari Paham. dari dunia kecilnya dia ternyata gini gitu. Nah, stake itu masih kayak stake-nya masih gini. Kalau gua memaksakan stakes-nya itu stakes orang dewasa, Nawila belum punya kognitif yang cukup untuk bisa ketakutan akan hal yang sebesar itu gitu. Paham. Dan juga dia belum bisa bikin misi yang gue harus ini maka gue bikin plan begini belum segitu gitu. Paham. Jadi gue cuman kayak Nawila tuh lebih kayak wants gue adalah gue pengen dunia gue stays the same atau kembali seperti sedia kala yaitu bersama Farida, Bud dan Dul lagi. Gimana ya caranya gitu ya. Oh kalau Farida dan Bud ke sekolah ya mungkin gue minta ke sekolah gitu. Jadi false victory dia itu adalah berhasil ketemu Dul lagi. Ya. Menjenguk dan berhasil ketemu Farida dan Bud lagi di sekolah. Sebenarnya goalnya udah kecapai. Gue nggak kepisah lagi sama teman-teman gue. Tapi jangan salah Fernando gitu kayak. Lo mendapatkan tapi lo dapat guru yang kayak gini ya. Iya. Dia ditekan sama sesuatu yang ternyata nggak sesuai harapan dia. Di situ dia dipaksa berubah kan. Iya. Dipaksa berubah. Satu-satunya jalan keluar dia bisa berubah adalah dia nggak boleh. Dia harus berani cerita sama mak, gue nggak mau sekolah itu. Kenapa? Dia berani nggak jujur cerita soal kejujuran tadi. Nah itu temanya gitu kayak yang sebenarnya udah di planting sama emaknya dari awal gitu. Jadi sebenarnya secara structure ya gue berusaha solid gitu tapi Paham. itu yang minta izin sama Bu Reda, Bu ini saya jadiin elixir ya, ini saya jadiin inciting incident ya, ini saya jadiin heavy price ya, ini gitu. Paham. Ya tetap ada proses adaptasi untuk medium yang lainnya. Betul. Ya which is film tadi. Ya makanya lo pakai struktur film. Pakai struktur film dan ya itu kayak yang gue enhance secara visual. Kalau dia ngebongkar radio di buku, sekarang boleh nggak gue tambahin beneran ada Lilliput Lilis Suryani di radionya gitu. Oke. Terakhir soal Nawila 2. Apa yang bisa lo ceritain ke kita? Karena gue ngelihat lo udah nyiapin dokumennya tuh. Jujur buat gue di antara ketiganya buku favorit gue. Karena lebih filmis bahkan. Sebelum difilmin cerita itu lebih punya struktur karena Nawilanya lebih. Boleh nggak gue cuma ngomong gini doang. Kalau di Nawila 1, Nawila akhirnya sadar bahwa yang namanya perubahan pasti terjadi. Oke. Di Nawila kedua, Nawila ketagihan sama perubahan. Lucu lagi. Jadi dia gampang bosen di buku kedua. Which is anak-anak. Iya, jadi kayak gue udah tahu nih ternyata ini, jadi akhirnya kasih gue lagi dong. Jadi akhirnya dia lebih actively seeking new experience. Itu sebagai penulis skrip malah berkah dong. Malah berkah. Karena kan jadi drive-nya ada di seatnya, ada karakternya di seatnya. Tapi dia harus belajar bahwa kadang-kadang kalau lu terus pengen yang baru, lu harus meninggalkan yang lama. Oke. Nah, lo nggak doang. Soalnya lo belum nulis apapun kan? Kalau gue lihat kan masih kosong tuh semua. Belum, masih outline. Itu kan tabnya. Kalau kameranya gue kananin dikit ada. Oh, udah lengkap. Kan gue fotonya ke kiri doang. Iya. Kenapa gue gak mikir sampai situ ya? Kan lo cuma mikir daftar isi ya? Iya, itu kan daftar isi. Geblek lu. Kenapa gue gak mikir ada kanannya ya? Masa Google Docs cuma daftar isi doang? Bener juga ya. Makanya gue berasumsi lo belum bikin. Itu bukan masalah belum bikin apa gak bikin, masalah framing ya. Anjir, blown banget gue. Iya tapi iya gitu. Jadi dia dunianya akan lebih luas dan yang mungkin gue bisa bilang di buku kedua tuh peran Pak lebih banyak. Oh iya, gue sempat lihat lo ngomong gimana gitu. Bondingnya lebih besar sama ayahnya. Udah ada ekspektasi ininya, syutingnya kapan dan lain-lain? Saya kan mau seperti Anda nih bentar lagi jadi ayah. Oh iya, lagi selamat lo by the way. Kita sama lo, kita anak pertama kita perempuan. Oh iya? Iya, gue kemarin baru nge-share It's a Girl gitu. Astaga. Mengubah hidup lu kan kata lu? Banget sih Pak. Gue juga kayaknya akan berubah banget sih. Nah gue tuh langsung kayak, jangan-jangan gue syuting kemarin jagain Luisa tuh kayak rehearsal dari Tuhan ya gitu. Oh wow. Nah HPL-nya hari perkiraan lahir itu bulan September. Jadi direncanakan, gue tahu ini cepet banget. Syutingnya kelar sebelum September. Wow. Makanya gue udah ngetik. Wah ini orang-orang gue publicist. Iya, gue udah harus ngetik. Jadi sekarang lagi intens lempar-lemparan ke. Tapi draft 1 belum ya? Belum lah. Draft 1 belum. Gue mau cepet bro.
Cepet Ya, banget. cepet. Ya doakan aja. 2 Karena bulan nulis. gini, Nawila pertama pun secara matematika manusia harusnya nggak kelar. Apa nih maksudnya nih? Nawila pertama kemarin itu secara timeline project agak gitu. Oh. Tapi ternyata jadi-jadi aja. Ya Kuncinya- gue sih percaya bisa sih karena lo udah Iya. pernah bikin yang pertama. You have the blueprint kan? Iya benar. Untuk Nawila 2 lo Benar. nggak start dari zero anyway. Nggak start Iya dari kan? zero, ya. Dan sebenarnya yang gue pelajarin adalah memang dari untungnya di Nawila pertama tuh dilakukan adalah semua tuh nggak ada yang jadi afterthought. Jadi editing, VFX, animasi dari awal tuh udah ikut. Oh. Jadi bahkan pas syuting day itu ada tim VFX tuh ada. Makanya kayak misalnya kayak sepeda lewat ini akan ada bunga tumbuh ya. Jadi memang Pak Yadi tuh akan nge-framing kalau tanpa VFX akan awkward. Kayak tiba-tiba kok nih kosong gede banyak di kiri gitu. Ya karena akan diisi ikan bandeng terbang gitu-gitu. Oke. Wow. Iya gue tahu ini buat lu sebagai penulis dan lu pernah bikin skenario film ini cepet banget kan. Gue lebih ke draftingnya sih. Karena kan gue biasa drafting lama tuh. Iya. Kalau lo mungkin udah nyetel sama tim Vision Empa karena lo di dalam anyway Iya, kan. benar-benar. Itu lebih cepat Benar. sih. Gue ngerasa ini sih. Lo mau jadi bapak ini kayaknya perubahan yang signifikan juga ya. Ya itu beda podcast lagi aja. Beda episode aja nggak apa-apa. Boleh. Iya tapi mungkin itu kan jadi perayaan buat Nawila 2 anyway kan. Iya, amin. Begitu Oh, iya, benar selesai. lagi. Iya kan? Nawilanya sama bapaknya. Hah? Nawilanya kan sama bapaknya. Ah. Jadi gue nulis ini bisa personal banget. Itu dia. Kan kata lu semuanya harus dari hati kan? Iya. Cerita anehku, cerita seramku, Iya cerita. betul. Jadi hidup lu aneh, seram. Iya semua sedih. kata sifat di dunia nanti gue masukin di situ. Tapi gue boleh nanya sesuatu gak? Ah. Lu baca buku Judy Carter? Baca? Apakah itu yang menginspirasi lu memberi nama show lu? Ya itu apa kan Comedy Bible dia punya? Iya, karena Comedy Bible dia bilang semua komedi sumbernya itu dari 4 kata itu. What's weird, what's scary, what's hard, sama what's confusing gitu lah. Oh, kebetulan enggak sih? Kebetulan nggak? Tapi Nggak. menurut gua jenius karena itu jadinya lu pasti setiap show panen materinya beda-beda kan? Cerita sebelku, cerita anehku, cerita ya kan? Ya penonton maju ke atas panggung. Enggak maksud gua Guanya. nama per show lu. Oh iya gue beda-beda ini memang. Iya dan itu pas lu nulis akan beda-beda kan? Pasti. Iya, maksudnya gua kira karena secara teoritis itu yang diajarin sama Judy Carter ngerti maksud gua Oh, nggak? I see. Ya, paham. Tapi bukan dari sana. Bukan. Gua mencari kata sifat Keren. yang macam-macam aja. Keren. Kebetulan Karena inline. Iya, karena aneh, susah, sebel, takut adalah tambang emas komedi. Oh iya. Kalau kata Judy Carter. Oke. Gue udah lama gak baca Judy Carter sih. Iya, dia ini sih. Ya, apa sih? Ya pokoknya gitu lah. Iya oke. Iya. Thank you Rian. Terima Terima kasih kasih, udah Radit. mampir. Thank you. Good luck buat Dari semuanya. bintang 5 berapa Nawila? 5 dong. Wes, kasih tau dong orang masih tayang di bioskop nonton dong. Masih tayang di bioskop. Silakan nonton Nawila sekarang juga. Terima kasih. Sip.